berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes. Kembali lagi di ibadah anak sekolah minggu GKPS Binjai. Nah, hari ini Kakak Yosi ditemani oleh Kakak Ella, Kakak Angel, dan Adik Ocha. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik persiapkan dulu Alkitab dan persembahannya agar kita tetap tenang saat ibadah nanti. Oke? Sudah? Nah, biar kita tambah semangat nih, hari ini kita akan bernyanyi baca kitab suci. Oke, sama-sama kita nyanyikan baca kitab suci.
Ibadah syukuran nina ibadah Bapa, Pakum Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sito palangit, pakom kanoon. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih dapat beribadah Bapa, walaupun ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau yang menyatukan hati kami semua anak sekolah minggu Bapa, baik yang di rumah semua pun Tuhan, ataupun dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami agar kami tetap fokus ibadah online kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Amin. Sangat tong-tong arion, bai golukon, ai sai martup Tuhan ami tong-tong, irumahon, sonam dohu marla jarijo, kodo ambilan tang laronijo. Doding sai tambah tong-tong, mega awon. Sendong ngol-ngolan uhur huijin, sonang ijin. Ai sai hurangan tong-tong pinggolhin, sangga ijin, mega hana mimandoding ijin, rakon hasoman mabue ijin, sai ong budingat Tuhan ku ijin, parholongin. Tita patuluhon, lang malu sulutan goraninai bata, anggolang tiba jujurni, ayona ulurmi do mangira segala naman hapung kon gorani. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan, engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Dan percaya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih setia Tuhan sampai pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang memberkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar bertumbuh menjadi garam dan terang di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah bangsa. Bapa yang baik, kami berpengharapan besar kepadamu agar dunia kami ini cepat pulih ya Tuhan, agar kami kembali bertatap muka bersama teman-teman, bersama guru sekolah minggu. Bapa yang baik, berkatilah guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kakak mau nanya dulu, kejadian itu terletak di mana? Adik-adik jangan lupa ya, kejadian terletak di Perjanjian Lama. Oke, akan kakak baca dari sini. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat,
ternyata muka bumi sudah mulai kering. Oke adik-adik, masih semangat kan untuk mendengarkan firman? Oke, kali ini kita akan berbicara tentang Nuh kembali. Kenapa? Minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang Nuh, bagaimana peristiwa hujan lebat, bahkan bumi itu dipenuhi dengan air. Namun sekarang kita tetap membahas Nuh. Kenapa Kak? Karena adik-adik kita harus mengingat kisah Nabi Nuh dengan istrinya, dengan 3 orang anaknya, dengan 3 orang mantunya, dan binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam bahtera selamat dari hujan lebat itu. Kapan mereka akan selamat Kak? Apakah dalam bahtera terus mereka? Tidak, ternyata ada alat informasi Nuh untuk mengetahui apakah bumi sudah kering dari air yang diterjuni di bumi. Ternyata Nuh memakai burung merpati untuk melihat keadaan di bumi ini. Pada hari pertama, Nuh melepaskan burung merpati. Namun, burung merpati itu kembali kepada Nuh pada sore hari. Apa artinya Kak? Artinya adalah tidak ada tempat burung merpati itu untuk berpijak di bumi. Berarti airnya masih penuh di bumi. Nuh masih sabar menunggu 7 hari lagi. 7 hari lagi Nuh melepaskan burung merpati tersebut ke bumi. Sore harinya burung merpati tetap pulang kepada Nuh. Tapi ada yang lebih beristimewa. Apa? Burung tersebut membawa sehelai daun zaitun. Apa artinya Kak? Artinya di bumi air sudah mulai surut, sudah ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Nuh tetap bersabar menunggu air kering. 7 hari kemudian Nuh melepaskan burung merpati tersebut. Ditunggu Nuh sampai sore hari. Namun burung merpati tersebut tidak pulang kepada Nuh. Apa artinya Kak? Artinya burung merpati tersebut sudah terbang bebas di bumi, sudah ada tempat tumpuannya, sudah bisa mencari makan sendiri. Artinya adalah bumi sudah kering dari hujan yang sangat lebat itu, air yang menimpa di bumi. Kak, apa sih maksud pesan dari cerita ini? Oke adik-adik, pada zaman dahulu tidak ada alat informasi untuk memberitakan pesan. Jadi Nuh memakai burung merpati untuk melihat keadaan sekitar dan menyampaikan pesan kepada si Nuh. Adik-adik tahu kan burung merpati yang sangat indah itu? Ada warna hitam, ada yang warna putih. Jika dia banyak terbang di langit sangat indah. Oke adik-adik, tahukah apa saja alat informasi yang sekarang ini kita gunakan? Yaitu telepon kabel, surat menyurat, media cetak, HP. Kak, media cetak, kenapa? Iya, media cetak seperti majalah, koran, itu pemberi informasi kepada kita. Karena pada zaman dahulu tidak ada alat informasi yang sangat canggih. Jadi di dalam koran tersebut, media cetak, majalah, di situ informasi tertulis dan sampailah kepada kita. Selanjutnya zaman semakin canggih, sudah ada handphone, laptop, televisi. Itu adalah alat pemberi informasi kepada kita. Tidak hanya itu saja adik-adik. Apakah selanjutnya? Adik-adik, kalau kita terdampar di tepi pantai, mau minta tolong sama orang, ketika kita tidak memiliki seperti handphone tadi, majalah tadi, ataupun yang lain, ada caranya. Apakah? Itu ketika orang yang terdampar di tepi pantai, dia akan membakar sesuatu sehingga berasap. Kenapa? Agar menunjukkan asap yang ditimbulkan dari tepi pantai itu, orang lain mengetahuinya bahwa dia sedang minta tolong. Tidak hanya itu, dia juga memberikan huruf sos.
SOS itu kalau kita anak pramuka, kita mengetahui itu adalah kode Morse, memberikan informasi kepada kita agar orang lain menolong si orang yang terdampar tersebut. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa saja sebagai alat informasi. Kenapa seperti itu, Kak? Iya, kita kan sudah belajar dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kita sudah banyak mendapatkan informasi, pendidikan, pengetahuan umum, pengetahuan alam, bahkan semua pengetahuan yang ada di bumi ini kita tahu. Tuhan menginginkan kita menjadi pemberi informasi yang benar. Kita menggunakan kepintaran, kita menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk memberikan informasi yang benar kepada seluruh umat yang ada di bumi. Seperti pada zaman dahulu, alat informasi hanya burung merpati saja. Nuh mengetahui keadaan yang ada di seluruh bumi pada saat itu. Apakah bumi kita masih ada air? Apakah sudah kering? Tetapi adik-adik, burung merpatinya merupakan alat informasi, pemberi informasi yang benar kepada Nuh. Sehingga Nuh, istri, anak-anaknya, bahkan mantunya sudah bisa keluar dari bahtera. Kita kembali ke dalam Alkitab kita adik-adik. Dikatakan dalam ayat 13, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Jadi Nuh dan istri dan anak-anaknya 600 lamanya di dalam bahtera. Sehingga dia memakai burung merpati sebagai alat informasinya. Tidak mungkin kan adik-adik, Nuh sendiri yang membuka atau Nuh sendiri yang pergi ke bumi untuk melihat keadaan. Jadi dia memakai burung merpati sebagai alat informasi. Oke adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh memberikan informasi yang hoaks. Kita dituntut untuk memberi informasi yang benar, menggunakan alat-alat informasi itu dengan benar, tidak menyalahgunakan alat informasi tersebut. Karena zaman kita sekarang ini adalah zaman yang sangat canggih dengan teknologi. Tuhan menuntut kita untuk menyampaikan informasi yang benar kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Dengan cara kita memperoleh pengetahuan, kita juga menyebarkan pengetahuan tersebut kepada seluruh umat yang ada di bumi. Kak, apa manfaat alat informasi ini? Sudah dikatakan tadi, manfaat alat informasi ini satu, memberi informasi kepada orang lain. Seperti Nuh tadi, burung merpati menyampaikan informasi, pesan kepada si Nuh. Sehingga kita juga bisa menjadi alat informasi untuk memberikan informasi kepada orang lain. Itu adalah manfaat alat informasi sekarang ini. Jangan disalahgunakan ya adik-adik, sangat berbahaya karena Tuhan menuntut kita untuk menjadi pembawa informasi yang benar. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini firman kita. Kisah tentang si Nuh dalam 2 minggu ini. Dari minggu lalu bagaimana kisah si Nuh dengan hujan yang lebat. Sekarang bagaimana Nuh bisa keluar dari bahtera selama 600 tahunnya. Bagaimana cara dia mengetahui? Caranya adalah dengan burung merpati sebagai alat informasinya pada zaman Nuh. Sekarang kita bisa sebagai alat informasi dengan tidak menyebarkan hoaks, dengan memberikan informasi apa yang kita tahu dari perguruan, dari
sekolah kita kepada orang lain. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat walaupun keadaannya di rumah saja ya adik-adik. Belajar dari rumah, bermain dari rumah, mendengarkan firman Tuhan juga dari rumah. Itu bukan berarti penghalang kita untuk memberikan informasi kepada orang lain. Kita juga bisa memberikan informasi kepada orang lain dari rumah, tapi memberikan informasi yang benar. Oke, sampai di sini firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih setia Tuhan sampai pada hari ini. Bapak, tadi kami sudah mendengarkan cerita Nabi Nuh dan burung merpatinya sebagai alat informasi untuk mengetahui bagaimana keadaan bumi pada saat itu ya Tuhan. Ternyata burung merpatinya sebagai alat informasi memberikan informasi yang benar. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya menjadi garam dan terang untuk memberikan informasi kepada seluruh dunia untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak menjadi penyebar hoaks di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Bapak yang baik, kami anak sekolah minggu memiliki kerinduan ya Tuhan untuk bertemu untuk satu sama lain, untuk bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tapi berpengharapan besar kami kepadamu ya Tuhan, supaya bumi kami ini cepat pulih dari COVID-19 ya Bapak. Bapak yang baik, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkanlah dosa-dosa kami agar kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengarkan khotbahnya. Jadi kita itu harus menggunakan alat komunikasi dengan benar. Juga kita harus menyampaikan informasi dengan benar, tidak boleh bohong. Karena apa? Karena mata Tuhan selalu melihat. Maka itu kita angkat lagu pujian kita, mata Tuhan selalu melihat. Mata Tuhan melihat
kita perbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na na na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat.
Sampai jumpa di ibadah minggu depan.